Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua, ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku ya. Semoga teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Nah, ini kelanjutan yang kemarin mam. Jadi aku sampai ke tempat tujuan itu pas maghrib ya. Jadi diikutin terus video aku sampai selesai ya mam. Indah sekali. Ini kayak Besok nanti kita ke situ ya. iya. Nah, ini dia mam area campingnya. Jadi ini adalah area camping buat keluarga. Jadi aman banget ya. Itu di depannya cafe gitu. Jadi rame banget. Pokoknya aman banget sampai pagi pun tetap rame, full musik. Pokoknya di sini. Nah, ini suami aku udah mulai mau bikin tenda gitu mam. Ini sekitaran jam 6-an gitu deh. Sampai maghrib tadi cuacanya masih hujan. Nah, ini dia anak-anak aku masih happy ya walaupun baju mereka masih kayak setengah-setengah basah gitu. Jadi mau aku langsung ganti baju. Nah, ini alhamdulillah nih mam. Untuk tendanya udah mau hampir selesai, tapi di sini aku mau beres-beresin semua dulu. Terus kayak mau dikarpetin, terus baju-baju yang tadi juga mau aku keluarin dari tas karena tadi kan kehujanan gitu, takutnya baju-baju yang di dalam itu kehujanan juga mam. Ini aku kemarin beli tenda untuk 4 orangan gitu. Alhamdulillah dibantuin sama tetangga yang udah kemah duluan. Dia tuh katanya dari kemarin malah datangnya ya. Tadi tuh maghrib-maghrib malah hujan gede banget, kayak hujan angin gitu. Makanya mereka mengungsi ke musola dulu. Terus tendanya ditinggal gitu. Ternyata pas balik udah banjir. Nah mam, ini aku langsung mau masak aja. Takutnya anak-anak lapar ya. Tadi sih di perjalanan kita kayak udah beli somai, beli jajanan. Tapi takutnya kan anak-anak namanya juga dingin gitu. Ya udah di sini aku mau langsung bikin mie aja nih. Jadi di sini aku cuma bawa mimihan ya. Tadi niatnya sih pas berangkat itu aku pengen beli sayur-sayuran kayak pakcoy, terus sawi-sawian. Ternyata kan hujan, jadinya ribet banget kalau berhenti-berhenti. Jadi ya udah deh, yang ada aja kita masak dulu. Di sini aku bawa mie-nya banyak ya. Jadi kayaknya malam ini terus pagi kita makannya tetap sama mie. Nah, rencananya aku sih mam di sini nginepnya cuma 1 hari aja, tapi anak-anak katanya maunya 2 harian gitu. Tapi nggak tahu lah ya. Lihatin deh mam, ini suasana di tendanya bener-bener syahdu banget, bener-bener kayak mengukir cerita di masa depan gitu buat anak-anak aku gitu. Pastinya mereka happy banget, seneng banget ya walaupun kayak gini suasananya hujan gerimis gitu. Pokoknya tadi susah, bener-bener susah di perjalanannya. Udah gitu jalurnya itu bener-bener yang bikin deg-degan sebenarnya. Sebenarnya nggak aman sih mam buat mam juga teman-teman nih kalau misalnya mau ke sini. Jadi aku kemahnya tuh ke puncak Sempur Karawang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih daerah Karawang ada Pasar Loji. Nah, itu tuh nggak jauh dari Pasar Loji ada perkemahan Puncak Sempur gitu. Nah, di situ juga ada kayak kafe-kafe gitu. Pokoknya cakep banget, estetik banget buat yang pacaran, buat yang keluarga juga cocok banget. Cuma yang menurut aku nggak cocok itu di perjalanannya ya mam. Bener-bener itu tanjakannya itu kayak berapa derajat ya. Pokoknya tuh dia tuh kemiringannya tuh bener-bener miring terus-terusan nanjak. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke atas pakai motor biasa-biasa aja nggak pernah nanjak, lebih baik kita ngojek aja deh dari bawah. Biasanya sih ngojek itu dari bawah ke atas itu cuma di 30 ribuan aja teman-teman. Jadi biar lebih aman aja ya, biar kita tuh yang nggak kenapa-napa gitu loh. Kan kalau misalnya kita yang belum pernah ke area gunung terus nanjak dengan jalur yang kayak gitu ya, belokan terus nanjak, masya Allah bikin deg-degan. Pokoknya kemarin sepanjang jalan aku tuh selalu istighfar. Anak-anak aku juga udah kayak gimana deh kita, cuma ya alhamdulillahnya sampai atas gitu. Karena kemarin kita tuh yang udah nggak kepikiran naik ojek deh, kita mau mundur juga nggak, udah seharian kita perjalanan. Tapi masya Allah mam udah sampai sini, ya Allah mam bisa lihat sendiri deh, ini benar-benar indah banget. Kita ada di puncak gunung, terus udah gitu di depan perkemahan itu ada kafe, jadinya nggak ada yang namanya takut ya. Ini tuh bukan kayak kemah-kemah pendaki gunungan gitu, enggak. Jadinya tuh kita yang senang aja gitu loh mam. Kalau dari atas tuh liatin deh, ini suasananya masya Allah tabarakallah. Pokoknya di sini aku tuh mengucap apa sih namanya, rasa syukur aku aja. Kayaknya baru kali ini lagi ngelihat suasana yang kayak gini tuh. Aku sama kakak Eca nih bener-bener di puncak. Kita datangnya tadi ke sorean ya Cek. Iya.
Nah kayak gini ya mam pemandangannya, ini udah banyak banget yang kemah. Ternyata semakin malam semakin banyak, mereka tuh udah prepare. Ada yang udah 2 hari yang lalu, ada yang udah dari 1 hari yang lalu. Jadi mereka tuh yang udah cukup lumayan lama. Nah setelah tenda jadi, kita udah makan, masih sore ya, masih di jam setengah 9-an gitu. Aku mau ke cafe yang sebelah gitu dari perkemahan. Jadi hitung-hitung apa ya, ngajakin anak-anak juga gitu. Kayaknya tuh suasananya indah banget gitu ya Allah, masya Allah deh. Pokoknya di sini aku yang nggak berhenti ngucapin rasa syukur aku karena ngeliat pemandangan yang benar-benar indah banget. Nah ini dia suasana kafe di sebelah perkemahan. Jadi benar-benar estetik di atas puncak ya. Jadi kalau mau foto-foto cocok banget mam. Acara keluarga juga cocok banget. Tapi ya tetap harus hati-hati di perjalanannya ya. Pokoknya naik mobil yang remnya tuh aman. Motor kalau mau naik motor yang remnya aman, karena bener-bener yang harus diliatin banget. Oke mam, ini dia malam tahun baruannya. Ini udah di jam 12-an tuh mam, bisa dilihat sendiri di bawah kayak bintang yang bertaburan. Ditambah lagi mereka mungkin juga sambil apa sih ya, nyalain petasan, dan di atas juga nyalain petasan. Masya Allah pokoknya kayak bintang berkelap-kelip aja. Nah ini dia dari kafenya, pemandangannya pas dilihat itu semua pemandangan dari bawah gunung. Ini tuh bener-bener yang bener-bener indah banget. Bosen gak tuh ngomong aku indah terus? Ya karena emang kayak gitu, saking indahnya gitu. Tuh lihatin, Masya Allah, bener-bener lampu-lampunya, tanamannya, tata letak kafenya yang menghadap langsung ke pemandangan bawah gunung. Nah ini liatin, ini yang menghadap langsung ke bawah gunung gitu. Terus ada kayak gazebo juga. Nah mam, ini kita udah di jam 12-an nih, kita mau menyambut tahun yang baru di tahun 2024. Ini bener-bener rame banget petasannya, kembang apinya. Masya Allah mam, kita di sini berdoa ya, semoga tahun yang baru ini kondisi kita akan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Semoga rezeki kita dilancarkan, badan kita disehatkan, anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Terus umur kita menjadi umur yang barokah, suami kita menjadi tambah sayang sama anak dan keluarga. Pokoknya doa-doa yang lebih baik aja daripada tahun-tahun kemarin. Semoga segala apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin tekan terkabul di tahun ini ya mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil di sini aku juga sambil berdoa mam di dalam hati, nggak henti-hentinya aku terus berdoa di dalam hati sambil lihat petasan, terus sambil lihat pemandangan yang super indah ini. Aku tuh yang berdoanya juga yang nggak udah gitu. Pokoknya dari awal petasan dinyalain sampai yang selesai dinyalain, aku juga doain teman-teman di sini. Terima kasih banget buat teman-teman ya. Tanpa teman-teman di sini mungkin aku sebagai konten kreator nggak ada apa-apanya, nggak semangat juga kalau nggak ada dari teman-teman semangat gitu ya, tontonan dari teman-teman gitu, komenan dari teman-teman, aku tuh nggak semangat. Tapi karena di sini teman-teman selalu kasih semangat, kasih doa-doa yang terbaik buat mam, teman-teman, Umi, buat kakak, buat mbak, pokoknya buat semuanya aku ucapin terima kasih. Semoga apa yang teman-teman doakan ke aku akan berbalik lagi ke teman-teman. Lihat deh mam, ini petasannya Masya Allah, ini selama 10 menit gak berhenti-berhenti, banyak banget petasannya, indah banget. Aku sampai sedih di sini, aku sampai terharu gitu ya, karena suami aku bener-bener yang pengen banget nyenengin anak istrinya, tapi dengan tujuannya dia itu tercapai. Di sini aku sama anak-anak bener-bener happy gitu, bener-bener seneng banget diajakin ke sini. Pokoknya aku juga mau ngucapin terima kasih buat suami aku. Kita tuh yang happy aja. Oke, dilanjut ke pagi harinya. Ini kita udah berganti tahun ya, udah 1 tahun nih aku kemahnya. Ini dia suasana paginya mah, bener-bener ya. Bener-bener terus nih Mama Alesa ngomongnya, gimana sih? Tapi ya kayak ginilah suasananya, karena mungkin aku juga baru pertama kali family camping family gitu. Jadinya tuh yang seneng aja ngeliat kayak gini, banyak banget tenda-tenda. Dan di sini nggak cuma aku loh mam yang bawa anak kecil, banyak banget. Malah ada yang bawa bayi gitu. Coba kalau untuk aku, kalau bawa bayi masih belum berani gitu ya. Jadi untuk Dede Alpa kan hampir mau 3 tahun, jadi aku berani deh. Nah ini aku mau lihat suasana pagi-pagi di area gunung ini. Tuh mam, bisa dilihat sendiri pemandangannya dari atas tuh. Ini kita nggak ada matahari terbit ya, karena emang suasananya masih teduh gitu ya. Pengennya sih ngelihat matahari terbit gitu, tapi nggak ada. Tapi ya udahlah, kita mau muter-muter aja, mau lihat pemandangan di gunung, karena kayaknya aku sama keluarga nggak sering-sering ya ke sini ya. Beberapa
waktu aja sekali gitu. Jadi pengen banget menyimpan kenangan-kenangan dalam video-video ini. Semoga Mam juga suka ya. Semoga nih Mam yang belum liburan, yang anak-anaknya masih libur, yang punya rezeki, hayu gaskeun Mam. Yang deket-deket nih daerah Karawang, pokoknya deket-deket Karawang, Bekasi, Jakarta, kesini rekomendasi banget, tapi harus dengan kendaraan yang aman ya. Pagi soalnya semalam hujan tuh, kita lagi ada di puncak. Perjalanannya yang bikin ngeri. Suasana pagi puncak Bukit Sempur daerah Karawang Loji. Tuh, bener-bener iya kan. Masya Allah. Nah ini aku belum ke atas, bagian atas perkemahan. Katanya sih lebih kalau menurut aku sih yang di atas-atas itu kayak pemuda-pemuda aja. Nah kalau di area sini sih kebanyakannya keluarga. Jadi untuk yang di atas itu nggak ada yang berkeluarga ya. Paling ada satu aja sih sebelum ke atas gitu. Tapi yang di atas itu kebanyakannya kayak anak-anak muda semuanya. Nah semakin atas itu semakin sepi, semakin gunung banget, semakin curam juga jurangnya gitu, nggak ada safety-nya. Jadi aku nggak berani semakin jauh. Jadi sampai di situ aja masih kelihatan ya Mama. Ini pas suami di tenda, dia lagi masakin sarapan. Jadi nyuruh kita tuh pergi jalan-jalan, katanya suruh ngajakin anak-anaknya jalan-jalan. Dia masak mie aja, malam masak mie, sekarang masak mie, nggak apa-apa lah ya, mumpung lagi di gunung masak mie-nya sering-sering, karena emang nggak ada makanan yang lain. Sebenarnya sih ada Mam jualan di luar gitu kayak nasi-nasian, cuma males aja keluar lagi. Ya udah deh kita pakai ini aja yang ada gitu, kayak camping beneran kan jadinya. Masak-masak. Terus kalau yang lainnya itu di sebelah aku tuh prepare banget orangnya, bawa roti tawar, terus bawa ayam-ayaman gitu, karena kita emang cuma bawanya motor ya, ribet, jadi nggak bisa bawaan banyak-banyak lagi. Jadi udah deh kayak gini aja gitu loh Mam. Kunci motorku mana? Di plastik hitam. Oke Mam, setelah udah puas jalan-jalannya, kita tuh mau pulang lagi. Jadi ini di sekitaran jam 9-an gitu, pas suami udah mulai bongkar-bongkar tenda. Karena kita takutnya kalau nginep sehari lagi, semuanya bahan-bahan pangan kita, terus suasananya juga nggak sama. Jadi ya udah deh kita putuskan untuk kembali aja. Untuk anak-anak sih mintanya 1 hari lagi, tapi di sini bener-bener ya, namanya Dede Alpa itu saking senengnya, dia tuh aktif banget, nggak mau diem, nggak tahu deh berapa kali nyungsep tuh ya si Dede Alpa. Saking happy-nya gitu kan, kapan lagi kita bisa kesini. Nah ini aku udah bongkar-bongkar tenda sama pas suami, kerja sama lah ya biar cepet. Ini beberapa kali bongkar lagi gimana posisinya biar cepet selesai gitu. Nah akhirnya ketemu nih. Nah kayak gini ya, alhamdulillah punya tenda tuh, siapa tahu kedepannya lagi kita bisa camping lagi gitu, family camp lagi. Pokoknya seneng banget hari ini. Terima kasih aku ucapkan buat suami aku juga. Kita happy, bener-bener happy. Nah di sini juga pas suami masih nyuruh aku sama anak-anak untuk tetap keliling dulu biar puas-puas dulu, katanya sana lagi ke kafe yang sebelah jajan-jajan dulu atau gimana kek. Tapi ternyata si campingannya si kafenya tuh belum buka gitu. Jadi kita di sini dulu nemenin ayah dulu, bantuin dulu beres-beres. Nanti kalau misalnya udah buka kita ke sana ya, nurutin kakak Alesa pengen jajan di sana. Nah di sana itu jajanannya bener-bener mahal banget. Kayak es kopi, terus kayak jajanan-jajanan ringan kayak gitu. Pokoknya di atas 30-an semua. Kopi-kopi itu yang biasa yang hitam itu harganya 20.000. Jadi itu kayak aku ya, mama itu sayang aja gitu loh Mam.
Ini aku sambil ngebantuin Pak suami sambil nungguin kafe buka. Ini Dede Alpa. Tadi kan kita keliling terus ke warung gitu, padahal mie masih ada. Dasar emang anak kecil ya, nggak tahu-taunya dia tuh pengennya beli mie lagi. Jadi ya udah deh aku turutin. Terus aku juga di sini mau bikin kopi. Ini masih ada gasnya. Ternyata gas kalengan kayak gini cepet habis ya. Untungnya aku di sini nggak nginep 2 hari gitu. Ternyata udah mau habis aja tuh si gas. Ini aku udah hampir selesai, Mam. Apa sih namanya, packingnya. Tapi di sini lagi-lagi aku disuruh ngajakin anak-anak keliling dulu. Padahal aku lagi bikin kopi. Aku tuh pengen di sana tuh, pengen duduk di meja. Kemarin kan rame. Tuh Mam bisa dilihat ya, udah sepi semuanya, pinggir-pinggiran aku udah pada pulang semua. Jadi tinggal aku doang. Di sini aku masih pengen banget bikin kopi, tapi ternyata sama Pak suami udah disuruh nemenin anak-anak lagi keliling. Jadi ya udah deh, aku mau keluar lagi. Kata aku ya udah itu kopinya buat kamu aja ya. Jadi aku mau keluar lagi sama anak-anak, Mam. Pokoknya happy deh hari ini ya. Semoga teman-teman juga liburannya menyenangkan ya teman-teman. Nah ini kafenya udah dibuka, jadi aku mau ngasih tahu teman-teman pemandangan pagi-paginya di kafe ini tuh bener-bener yang super indah lagi ya, bener-bener yang enak banget. Nah ini singkat cerita aku udah pulang, jadi pulangnya karena semalam udah ngeri banget gitu kan naik motor ya Pak suami, udah gitu bawaannya banyak. Aku putusin sama suami aku biar lebih aman, aku sama anak-anak naik ojek nih dari atas ke bawah. Tuh liatin, perjalanannya Mam bener-bener deh curam banget ya. Ini bener-bener yang nanjak-nanjak terus ini turun terus, udah gitu belokannya tajam banget. Jadi buat teman-teman kalau yang mau kesini bener-bener harus dicek dulu motornya. Kalau misalnya nggak berani naik ojek aja, aman kok kalau naik ojek. Apalagi nih abang-abang ini kayaknya udah setiap harinya ya makanannya jalanannya kayak gini, jadi kayaknya tuh biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya naik motor sama Pak suami aku itu bener-bener yang nggak berhenti tuh ya, Allahu Akbar gitu, nyebut terus gitu kayaknya mau nganterin apa gitu kan. Pokoknya deg-degan banget. Tapi sama si abang ini kayaknya tuh biasa aja, kayak naik motor ke rute biasa. Cuma di sini aku sedikit nahan karena emang motornya si abang ini yang kayak jengit gitu ya bangkunya, jadinya tuh aku yang pegel di nahan kakinya aja gitu loh, biar yang nggak mepet ke si abangnya. Gak enak juga kan si abangnya bawa motor sempit-sempitan, bawa aku, bawa anak-anak aku, bawa Alesa juga. Nah kalau misalnya di videoin aku dari atas ke bawah, ini videonya 10 menitan gitu, berarti dari atas perjalanan ke bawah kalau sama abang-abang ini ya itu 10 menitan doang. Tapi kalau nggak tahu deh kalau sama Pak suami. Nah di sini aku sambil videoin sambil liatin pemandangannya karena menurut aku aman. Tapi kalau misalnya sama Pak suami nih, mana semalam hujan gitu kan, mana Pak suami motornya cuma kayak metik gitu, motor Scoopy. Jadi ya tuh aku yang nggak berani boro-boro mau videoin ya, mah megangin diri sendiri aja ribet banget, bawa tas gede-gede gitu. Nah teman-teman ini sambil diajakin ngobrol ya sama abangnya, ditanya-tanyain katanya aku orang mana, dari mana, terus apa ya, dia juga cerita kalau dia juga kerjanya di Cikarang, terus ngasih tahu aku juga kalau katanya Lipo juga kelihatan Mbak dari sini, liatin deh katanya di sana itu gedung-gedung Lipo. Ternyata iya loh Mam, gedung-gedung yang ada di Lipo itu kelihatan dari sini, saking tingginya ya ini gunung ya Mam. Nah Mam tuh Mam liatin deh jalanannya ya, sampai motor-motor juga banyak yang berhenti, mungkin mereka mikir ya ini lanjut atau enggak ya, ini lanjut apa enggak ya, perjalanannya bener-bener ngeri gitu kan. Ini pokoknya nggak ada yang jeda apa rata gitu, datarannya nggak ada, ini paling sedikit gitu, terus turunannya Masya Allah pokoknya ini melebihi kayak naik roller coaster. Pokoknya Mam kalau mau aman naik ojek aja deh dari bawah ke atas gitu ya. Ini kita udah mau mulai sampai sih, ini udah deket. Ini perjalanan dari atas ke bawah 9 sampai 10 menitan gitu kalau abang-abang yang bawa. Tapi kalau misalnya suami aku yang bawa nggak tahu deh, dia lama banget udah ngikutin kita sampai bawah. Nah ini kita udah sampai bawah, terus aku udah ketemu sama suami aku juga. Terus di perjalanan aku liatin nanas-nanas seger-seger banget, ini buah-buahan favorit aku, jadi aku beli untuk aku sama keluarga aku. Itu Dede Alpa udah ngantuk banget, jadi dia mau lanjut bobo ya. Nah ini nanasnya murah banget Mam, 15.000 dua, udah gede-gede banget, ada yang 10.000 lagi, itu lebih gede-gede lagi. Dan sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video liburan aku tahun ini. Semoga tahun depan kita masih bisa ketemu lagi liburan di sini gitu ya. Semoga teman-teman juga liburannya selalu menyenangkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Mam, sampai ketemu di video selanjutnya.